Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan saya yang berjudul Perawatan Mesin Bubut CS 6266C di CV Bengkel Bubut dan Las Yuli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Febrian dari kelas A2. Untuk presentasi laporan praktek kerja lapangan, bab pertama yaitu pendahuluan, bab 2 profil perusahaan, bab 3 dasar teori, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Sebagai persyaratan untuk menyusun tugas akhir, ada satu hal yang penting dari sebuah mesin, yaitu perawatannya. 1.2 waktu dan tempat PKL. Waktunya dari tanggal 15 April 2021 sampai 11 Mei 2021. Untuk tempat PKL di CV Bengkel Bubut dan Las Yuli, alamatnya di Jalan Delima RT 12 Andil 2, Kecamatan Muara Jawa, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. 1.3 rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana langkah-langkah perawatan. 1.4 tujuan PKL. Tujuan dari praktek kerja lapangan ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah perawatan mesin bubut. Yang kedua, menambah wawasan mahasiswa dalam lingkungan industri. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat memahami kondisi bekerja sesungguhnya di suatu perusahaan. 1.5 manfaat PKL. 1.5.1 manfaat bagi mahasiswa, yaitu memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan dan dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah didapat di perkuliahan. 1.5.2 manfaat bagi Universitas Balikpapan, yaitu sebagai bahan masukan bagi Universitas Balikpapan untuk memperbaiki praktik-praktik yang ada di Universitas Balikpapan dan kemampuan mahasiswa pembelajaran untuk diaplikasikan di perusahaan. 1.5.3 yaitu manfaat bagi perusahaan. Menjadi peluang kerjasama dengan Universitas Balikpapan untuk menjaring mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kompetensi dan berpeluang dapat bekerja di perusahaan tersebut. Bab 2 yaitu profil perusahaan. 2.1 sejarah singkat. CV Bengkel Bubut dan Las Yuli sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbaikan atau pembuatan barang dan jasa industri yang terbuat dari logam. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2005 dan pemilik perusahaan ini adalah Bapak Devi Simons yang berada di Jalan Delima RT 12 Handil 2 Kecamatan Muara Jawa, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. 2.2 struktur organisasi. Untuk struktur organisasinya dapat dilihat di gambar 2.1. 2.3 bidang usaha perusahaan. CV Bengkel Bubut dan Las Yuli merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Perusahaan ini lebih menekankan kepada perbaikan atau pembuatan barang baru dan jasa industri yang terbuat dari logam, di mana perusahaan ini memberikan pelayanan antar jemput barang yang akan diperbaiki. Bab 3, dasar teori. 3.1 pengertian mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerakan potong relatif dan gerakan translasi dari pahat disebut gerakan umpan dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi benda kerja dan kecepatan translasi pahat. Akan diperoleh berbagai macam ulir dan dengan ukuran kisar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan menukar roda gigi translasi yang menghubungkan poros spindle dengan poros ulir. 3.1.1 kepala tetap atau headstock adalah bagian mesin yang letaknya di sebelah kiri mesin. Bagian inilah yang memutar benda kerja.
3.1.2 Kepala lepas atau tailstock. Kepala lepas atau tailstock digunakan sebagai dudukan senter putar atau rotary setter, senter tetap, sekam bor atau chuck drill, dan mata bor bertangkai virus yang pemasangannya dimasukkan pada lubang virus kepala lepas. 3.1.3 Meja mesin atau bed mesin digunakan sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam atau steady rest, dan merupakan daya pemakanan pada waktu pembubutan. 3.1.4 Eretan. Eretan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama eretan memanjang, kedua eretan melintang, 3 eretan atas. 3.1.5 Poros transportir dan poros pembawa. Poros transportir berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Poros pembawa adalah poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. 3.1.6 Tuas atau handle. Tuas atau handle pada setiap mesin bubut dengan merek atau pabrikan yang berbeda. Pada umumnya memiliki posisi atau letak dan cara penggunaannya masing-masing. Maka dari itu, di dalam mengatur tuas pada setiap melakukan proses pembubutan harus berpedoman pada tabel-tabel petunjuk putaran yang terdapat pada mesin bubut tersebut. 3.1 Penjepit atau pemegang pahat atau yang biasa disebut dengan tool post. Penjepit atau pemegang pahat digunakan untuk menjepit atau memegang pahat. Bentuknya atau modelnya secara garis besar ada 2 macam, yaitu pemegang pahat standar dan pemegang pahat yang dapat di-setel atau adjustable tool post. Pengertian perawatan. Perawatan merupakan fungsi yang penting dalam suatu pabrik. Sebagai suatu usaha, menggunakan fasilitas produksi agar kontinuitas produksi dapat terjamin dan menciptakan suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan rencana. Selain itu, fasilitas produksi tersebut tidak mengalami kerusakan selama digunakan sebelum jangka waktu tertentu yang direncanakan tercapai. Perawatan atau maintenance menurut The American Management Association adalah kegiatan pekerjaan berulang yang dilakukan untuk menjaga kondisi fasilitas produksi agar dapat dipergunakan sesuai dengan fungsi dan kapasitas sebenarnya secara efisien. Ini berbeda dengan perbaikan. Perawatan atau maintenance juga didefinisikan untuk menjaga suatu barang dalam atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. 3.2.1 yaitu tujuan perawatan. Tujuan perawatan yang pertama yaitu tujuan perawatan yang utama dapat didefinisikan dengan jelas sebagai berikut. Memperpanjang usia kegunaan. B. Menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi atau jasa dan mendapatkan laba investasi atau return of investment. C. Menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. 3.2.2 Jenis-jenis perawatan. Membagi kegiatan perawatan ke dalam 2 bentuk, yaitu perawatan terencana atau planned maintenance dan pemeliharaan tidak terencana unplanned maintenance. Dalam bentuk perawatan darurat atau breakdown maintenance, perawatan terencana atau planned maintenance merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan berdasarkan perencanaan terlebih dahulu. Perawatan terencana ini terdiri dari pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance dan pemeliharaan korektif atau corrective maintenance. 3.2.3 Prosedur perawatan. Sebelum melakukan pemeliharaan terhadap aset atau fasilitas yang digunakan dalam produksi, sebaiknya terlebih dahulu telah disusun rencana akan hal-hal atau kegiatan apa saja yang akan dilakukan terhadap mesin tertentu. Prosedur yang harus dilalui dalam melakukan kegiatan perawatan antara lain: A. Menetapkan apa yang akan dirawat. B. Menentukan bagaimana aset atau sarana tersebut dapat dipelihara. C. Mempersiapkan jadwal perawatan. D. Membuat perencanaan mingguan. E. Membuat dan mengisi belangko laporan pemeriksaan.
3.3 Perawatan mesin bubut. Berikut ini perawatan yang dilakukan pada mesin bubut. Yang pertama, perawatan alat atau tools. Kedua, perawatan umum untuk menjaga agar mesin tidak cepat rusak. Diperlukan perawatan dan pengoperasian yang benar dan seksama. 3, perawatan khusus ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat berdasarkan pengalaman dan buku petunjuk perawatan yang diberikan oleh pabrik pembuat mesin. 3.4 Bagaimana atau bagian atau komponen perawatan. Berikut adalah bagian atau komponen perawatan pada mesin yang harus dijaga dengan baik. Yang pertama pada mesin bubut adalah yang memegang kunci utama pada keberhasilan pekerjaan menggunakan mesin bubut, yaitu kerusakan yang umum terjadi pada kepala tetap mesin bubut. 2, kerusakan yang sering timbul pada eretan. 3, kepala lepas mudah bergetar atau tidak stabil selama pelaksanaan pembubutan. Jika hal ini terjadi, kemungkinan ialah kurang kuatnya pengikat baut, pengikat kepala lepas dengan meja atau rangka mesin. 4, kunci cak adalah bagian alat yang sangat penting karena alat yang sering digunakan untuk membuka dan mengencangkan pencekam atau cak. Bab 4, pembahasan. 4.1, penjelasan tentang sistem kerja di tempat PKL. Untuk sistem kerja di CV Bengkel Bubut dan Las Juli adalah 5 hari kerja dalam 1 minggu, yaitu dari hari sampai dengan hari Jumat. Untuk hari Senin sampai dengan Kamis dengan jam kerja mulai dari pukul 8 pagi sampai 16 sore waktu Indonesia Tengah. Untuk hari Jumat pukul 8 pagi sampai 16.30 waktu Indonesia Tengah. Bagi yang bekerja pada hari Sabtu dan Minggu, maka hitungannya akan termasuk overtime dan akan masuk dalam upah lembur. 4.2 Identifikasi masalah. Dari pengamatan yang dilakukan pada saat praktek kerja lapangan, ada beberapa permasalahan pada mesin bubut CS6266C, yaitu yang pertama, baut cak kurang kencang. Kedua, bagian dalam cak belum pernah dibersihkan. 3, meja mesin atau bed kotor. 4, eretan atas dan eretan melintang masih terlalu bergesekan. 5, poros transportir kotor. 6, baut pengikat pada kepala lepas saat ingin dikencangkan. 7, baut penjepit pahat berkarat. 4.3 Analisa dan pembahasan. 4.3.1 Cak atau pencekam. Dari pengamatan yang dilakukan pada saat proses perawatan mesin bubut, dapat disimpulkan bahwa baut cak kurang kencang, bagian dalam cak belum pernah dibersihkan. Maka cak tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu, lalu diatur kembali atau dilumasi dengan oli agar hasil penyayatan dapat lebih presisi. 4.3.2 Meja mesin atau bed. Meja mesin bubut berfungsi sebagai tempat dudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam atau steady rest, dan merupakan tumpuan gaya pemakanan waktu pembubutan. Bentuk meja ini bermacam-macam, ada yang datar dan ada yang salah satu atau kedua sisinya mempunyai kreativitas tertentu. Permukaan harus halus dan rata, sehingga gerakan kepala lepas dan lain-lain di atasnya lancar. Bila alas ini kotor atau rusak, akan mengakibatkan jalannya eretan tidak lancar, sehingga akan diperoleh hasil pembubutan yang tidak baik atau kurang presisi. Untuk proses pelumasannya dengan teknik pelumasan siram atau teknik pelumasan semir dengan cara disemprot dengan oli pelapis anti karat. 4.3.3 Eretan. Eretan terdiri dari 3 jenis yang tadi, yaitu eretan memanjang, eretan melintang, dan eretan atas. Kegunaan eretan ini adalah untuk memberikan pemakanan yang besarnya dapat diatur menurut kehendak operator, yang dapat terukur dengan ketelitian tertentu terdapat pada roda pemutarnya. Perlu diketahui bahwa semua eretan dapat dijalankan secara otomatis ataupun manual. Ada eretan teknik pelumasan dengan cara pelumasan teknik tekan ke sela-sela antara meja mesin dan eretan. Mengapa digunakan sistem pelumasan seperti ini? Agar proses pelumasan lebih cepat, praktis, dan dapat menjangkau bagian yang sempit
seperti poros transportir, penggerak maju mundur, eretan pada saat digunakan. 4.3.4 Kepala lepas atau tailstock. Kepala lepas sebagaimana digunakan untuk dudukan senter putar sebagai pendukung benda kerja pada saat pembubutan, dudukan bor, tangkai virus, dan cekam bor sebagai penjepit bor. Kepala lepas dapat bergeser sepanjang alas meja atau mesin poros berlubang virus sehingga memudahkan tangkai bor untuk dijepit. Tinggi kepala lepas sama dengan tinggi senter tetap. Pada sistem pelumasan pada kepala lepas menggunakan sistem pelumasan tekan yang cara pelumasannya oli dimasukkan dan ditekan pada baut penyetel maju mundur yang keras saat akan dikencangkan yang berada di bawah kepala lepas atau tailstock. 4.3.5 Penjepit pahat atau toolpost. Penjepit pahat digunakan untuk menjepit atau memegang pahat yang bentuknya ada beberapa macam jenis yang sering digunakan dan praktis dapat menjepit 4 buah pahat sekaligus sehingga dalam suatu pengerjaan bila memerlukan 4 macam pahat dapat dipasang dan disetel sekaligus. Untuk baut penjepit pahat perlu diberi sedikit pelumas karena menggunakan teknik pelumasan tetes atau siram dengan alat puas atau semprotan oli. Teknik pelumasan ini dilakukan karena lebih mudah dan efisien. Bab 5 penutup kesimpulannya. Berikut ini perawatan yang dilakukan pada mesin bobot. Yang pertama, perawatan alat atau tools. Kedua, perawatan umum, menjaga agar mesin tidak cepat rusak, diperlukan perawatan dan pengoperasian yang benar. Tiga, perawatan khusus ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat berdasarkan pengalaman dan buku petunjuk perawatan yang diperoleh oleh pabrik pembuat mesin tersebut. Dari pengamatan yang dilakukan pada saat praktek kerja lapangan, ada beberapa permasalahan yang ada di mesin bubut CS 6266C, yaitu baut cak kurang kencang, kedua bagian dalam cak belum pernah dibersihkan, ketiga meja mesin atau bed mesin kotor, 4 eretan atas dan eretan melintang masih terlalu bergesekan, 5 poros transportir kotor, 6 baut pengikat pada kepala lepas keras saat ingin dikencangkan, 7 baut penjepit pahat berkarat. Saran 5.2 Saran, hindari hal-hal yang menyebabkan kecelakaan. Yang pertama, lintasan meja dari hubungan langsung dengan listrik. Kedua, jangan mengukur benda kerja dalam keadaan berputar. Ketiga, jangan menghentikan spindle dengan tangan. 4, jangan biarkan kunci cak tetap menempel pada cak. 5, membiarkan tatal atau sisa pembubutan tertumpuk di bagian bawah mesin bubut. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi untuk laporan praktek kerja lapangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.